Perkenalkan, nama saya Ajenia Harunisa. Saya dari kelompok 11, Prodi Pendidikan Biologi, NIM 0609 1382 227073. Perkenalkan, nama saya Olivia Gina Aurelia dari kelompok 11, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 0609 1382 227072. Perkenalkan, nama saya Kansa Esnafa Supriyadi dari kelompok 11, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 0609 1382 227084. Sebelumnya, apa sih itu makhluk hidup? Perlu diketahui, makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Yang namanya organisme udah pasti memiliki sel. Adapun makhluk hidup yang kami amati, yaitu yang pertama adalah belalang, yang kedua manusia, yang ketiga kucing, dan yang terakhir adalah tumbuhan. Baik itu hewan, manusia, tumbuhan, mereka semua termasuk ke dalam yang namanya makhluk hidup. Karena makhluk hidup memiliki karakteristik yaitu bergerak, makan, peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari dan juga air untuk keberlangsungan hidupnya. Begitu pula dengan manusia dan hewan, membutuhkan makan dan minum untuk keberlangsungan hidupnya. Soal pertama yaitu bagaimana karakteristik makhluk hidup. Karakteristik pada makhluk hidup itu seperti bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan. Selain itu, makhluk hidup juga pasti tumbuh dan berkembang, bereproduksi, memerlukan makanan, mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan juga melakukan ekskresi. Soal nomor 2 yaitu bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh energi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya seperti misalnya bergerak, bernafas, mendorong benda, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya, sehingga makanan dapat disebut sumber energi. Soal nomor 3, bagaimana bagian-bagian penyusun makhluk hidup dapat berinteraksi? Bagian yang hidup itu disebut biotik dan tidak hidup itu abiotik. Dapat berinteraksi dengan yang namanya rantai makanan. Bagian yang hidup disebut komponen biotik, sedangkan bagian yang tidak hidup disebut komponen abiotik. Soal yang keempat yaitu gambarkan dan jelaskan perbedaan sel prokariot dan eukariot. Terdapat dari gambar sebelah kiri yang dominan merah, terdapat kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom plasmid, pili, flagellum, nukleus. Dan di sebelah kanan ada gambar yang disebut sel eukariotik. Terdapat retikulum endoplasma, kasar, ribosom, retikulum endoplasma halus, mitokondria, nukleus, plasma nukleolus, membran inti, aparatus Golgi, sentriol, lisosom, sitoplasma, dan membran sel. Terdapat pula perbedaan di antara prokariotik dan eukariotik. Dari asal kata, prokariotik yaitu artinya sebelum, dan karion atau disebut dengan inti sel. Eukariotik berasal dari kata eu, sejati, dan karion itu inti sel. Untuk perbedaan lainnya, dari organisme, prokariotik yaitu berasal dari bakteri, dan eukariotik berasal dari protista, fungi, hewan, dan tumbuhan. Letak DNA-nya, prokariotik terdapat di sitoplasma, sedangkan di eukariotik terdapat di sebagian besar berada dalam nukleus. Terdapat bentuk DNA-nya, prokariotik itu bentuknya itu sirkular atau membulat. Untuk eukariotik bentuknya itu memanjang. Sedangkan untuk ukuran sel terhadap prokariotik 1-10 mikrometer dan eukariotik 5-100 mikrometer. Untuk metabolisme prokariotik terdapat anaerob dan aerob, sedangkan eukariotik hanya aerob. Terdapat di organel prokariotik itu sedikit atau tidak ada, sedangkan eukariotik terdapat nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Pula perbedaan dasar antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, sel tumbuhan mempunyai plastida, yaitu kromoplas, kloroplas, dan leukoplas. Sedangkan sel hewan tidak mempunyai plastida.
Yang ketiga, sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan memiliki sentriol. Yang keempat, sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar, sedangkan sel hewan memiliki vakuola berukuran kecil. Yang keenam, bagaimana virus dapat melangsungkan kehidupannya? Virus dapat memanfaatkan kemampuan metabolisme sel inang yang ditempatinya untuk dapat hidup dan memperbanyak diri. Untuk melangsungkan kehidupannya, virus harus melakukan yang namanya metabolisme. Dalam metabolisme, diperlukan enzim untuk melangsungkan proses-proses biokimia di dalam tubuh.